Jawablah dengan waalaikumsalam. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap keadaan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun berada. Baiklah, sebelum melanjutkan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pembelajaran kita dan ilmu yang ditimba diridhoi dan juga diberkahi. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, agar anak-anak ibu tambah semangat dan juga pede, ayo kita nyanyikan lagu pede. 1, 2, 3. Tepu pede. Aku tahu aku pasti bisa, dan ku tahu semua orang pun bisa. Yang penting berusaha, jangan lupa berdoa. Yakinlah Allah itu ada. Pede, pede aja, pede aja. Yes. Nah, gimana? Udah makin pede dan semangat kan? Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu pembelajaran hari ini adalah tema 3, tema 1, pembelajaran 1 dengan KD. Nah, apakah anak-anak ibu sudah siap? Siapkan dirimu ya. Inilah pembelajarannya yang akan kita laksanakan. Nah, anak-anak ibu pernah tidak mendapatkan undangan dan melihat di bagian belakangnya ada petunjuk lokasi pesta. Nah, itu dinamakan dengan denah. Seperti halnya ketika anak ibu pergi ke tempat umum seperti kebun binatang ataupun stasiun, anak-anak ibu akan menemukan denah yang menunjukkan lokasi-lokasi yang akan dituju pada tempat tersebut. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa terdapat beberapa gambar dan juga nama jalan. Nah, ini disebut dengan denah. Denah sangat berguna untuk menunjukkan lokasi di mana kita berada dan menunjukkan bagaimana cara kita menuju kepada lokasi yang akan kita tuju. Nah, anak-anak ibu, tapi bagaimana ya cara membacanya atau memahami denah? Lalu, bagaimana cara membaca dan memahami denah? Cara membaca dan memahami denah adalah dengan memahami denah sehingga kita dapat menempatkan diri kita sebagai posisi yang ada pada bangunan denah. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ada pada denah. Gambar yang ada pada denah adalah rumah Dayu yang paling ujung, lalu di tengah-tengahnya ada rumah Siti. Setelah rumah Siti ada rumah Beni, kemudian ada bangunan musola, di tengah-tengahnya ada sekolah dasar, lalu setelah sekolah dasar ada warung Bu Tuti. Nah, cara membacanya adalah di sini adalah sebelah kanan dan yang ini adalah sebelah kiri. Rumah Siti berada di antara rumah Dayu dan rumah Beni. Sedangkan rumah Dayu berada di sebelah kanannya rumah Siti. Lalu bagaimana dengan rumah Beni? Rumah Beni ada di sebelah kirinya rumah Siti. Musola ada di depan rumah Beni. Sekolah dasar ada di antara musola dan juga warung Ibu Tuti. Sedangkan warung Ibu Tuti berada di sebelah kanannya sekolah dasar. Nah, bagaimana anak ibu? Sudah mengerti apa belum? Nah, untuk lebih memahaminya, sekarang anak-anak ibu coba perhatikan gambar yang ini. Lalu coba jawab dengan caramu sendiri dan pahami dengan benar di rumah. Nah, anak ibu,
Di sekitar rumah anak-anak ibu pasti ada warung kan? Nah, saat berlanjut ke warung, benda apakah yang anak-anak ibu selalu bawa agar dapat menukarkannya dengan barang yang akan dibeli? Ya, betul, uang. Uang adalah benda yang kita gunakan untuk menukarkannya dengan barang yang akan kita beli. Nah, anak-anak ibu bisa tidak membaca dan mengetahui nilai uang? Nilai uang itu berbeda-beda. Contohnya adalah gambar uang ini. Nah, berapakah nilai yang ada pada gambar uang ini? Yap, betul, Rp5.000. Lalu bagaimana ya cara penulisannya uang Rp5.000 ini? Nah, perhatikan ya, cara penulisan uang Rp5.000 ini dengan benar adalah pertama-tama tulis dahulu huruf R besar, P kecil, lalu baru kita ikuti dengan nilai uang tersebut, yaitu 5.000. 5.000. Nah, lalu perhatikan lagi, bagian ketiga anak ibu harus menulis koma dibarengi dengan 20 di belakang koma. Koma dan 20 di belakang koma, lalu juga tulisan rupiah atau R besar, P kecil merupakan hal yang wajib ditulis ketika anak ibu akan menulis nilai suatu uang dengan benar. Jika sudah seperti ini, maka penulisan nilainya sudah benar. Nah, untuk lebih paham, kita kasih contoh berikutnya ya. Bagaimana dengan gambar uang ini? Berapakah nilainya? Nilai dari gambar uang ini adalah Rp2.000. Lalu, bagaimana penulisannya? Penulisan dari uang ini adalah yang pertama, ya, R besar, P kecil. Lalu diikuti dengan nilai uang tersebut, yaitu Rp2.000. Tulis dulu angka 2-nya, lalu titik, 0, 0, 0. Lalu apa? Nah, setelahnya adalah koma dan 20 di belakang koma. Nah, jika sudah seperti ini, berarti penulisan anak-anak ibu sudah benar. Sekarang, kerjakan sendiri ya contohnya. Berapakah nilai uang ini? Dan bagaimanakah penulisan dari uang ini? Oke, anak-anak ibu pernah tidak mendengar suara kentongan? Suara kentongan dibuat dengan ketukan yang bervariasi. Bunyi yang berulang-ulang disebut dengan irama, dan balik ketukan dalam setiap ruasnya disebut dengan birama. Perhatikan gambar ini. Gambar ini terdiri dari huruf O titik 2 kali dalam setiap ruas yang dibatasi oleh garis miring. Nah, ruasnya ini dalam satu ruas terdapat 3 ketukan. Ketukan pertama adalah huruf O, ketukan kedua adalah titik, dan ketukan ketiga adalah titik. Kita bisa membuat irama yang baik dari ketukan-ketukan tersebut. Ibaratkan O adalah suara ketuk tangan, dan ibaratkan titik-titiknya adalah titik jari. Mari kita cobakan. Lalu, kita coba dengan cepat. Nah, gimana anak-anak ibu? Bisa kan memahami pelajaran hari ini? Semoga pelajaran hari ini bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan untuk anak-anak ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.